Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pecahan senilai. Langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran, di sini sudah terdapat beberapa menu utama. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kedua materi pembelajaran, ketiga contoh soal, dan terakhir adalah latihan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, alangkah baiknya kita ketahui dulu tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kita dapat mendefinisikan apa sih itu pecahan, kemudian kedua, dapat memahami pecahan senilai, ketiga, kita dapat menyederhanakan pecahan, dan yang terakhir adalah kita dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pecahan dan pecahan senilai. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi pembelajaran. Untuk materi pendahuluan, di sini sudah ada gambar pecahan kaca. Nah, pertanyaannya, sebuah gelas jika terkena getaran dapat pecah berkeping-keping. Bagian pecahan lebih kecil daripada ketika gelas masih utuh. Menurut kalian, samakah jumlah pecahan gelas dengan satu gelas utuh? Langsung saja kita simak penjabaran materinya berikut ini. Nah, di sini dikatakan bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P per Q dengan P per Q bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0, di mana P disebut pembilang dan Q disebut penyebut. Untuk lebih jelasnya, di sini sudah ada gambar kue, di mana kue ini terbagi atas 1/2 bagian dan 1/4 bagian. Nah, untuk anak panah pertama, itu menunjukkan bilangan penyebut, sedangkan untuk anak panah kedua itu menunjukkan bilangan pembilang. Langsung saja, materi selanjutnya yaitu pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Dapat dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada gambar ini. Di sini ada gambar pizza di mana terdapat 1/2 bagian dan 2/4 bagian. Nah, 1/2 bagian dan 2/4 bagian ini sama. Untuk materi selanjutnya yaitu menyederhanakan pecahan. Nah, dalam menyederhanakan pecahan, P per Q dengan P Q tidak sama dengan 0, maka berlaku rumus P per Q sama dengan P dibagi C per Q dibagi C, di mana C ini merupakan faktor persekutuan terbesar dari P dan Q. Sebagai contoh soal, yaitu nyatakan pecahan 18/45 dalam bentuk paling sederhana. Nah, langkah pertama yaitu kita mencari FEB dari 18 dan 45. Nah, ditemukan FEB dari 18 dan 45 adalah 9, sehingga 18 kita bagi 9 dan 45 kita juga bagi 9. Dalam kata lain, setiap penyebut dan pembaginya kita bagi dengan angka yang sama, sehingga didapatkan pecahan 2/5. Jadi, pecahan paling sederhana dari 18/45 adalah 2/5. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu contoh pada pecahan senilai. Nah, di sini kita lihat pada gambar ini dikatakan bahwa 2/4 sama dengan 1/2 dan 3/12 sama dengan 1/4. Kenapa bisa? Karena tadi definisi dari pecahan senilai yaitu di mana pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. Di sini kita lihat bahwa 2 dibagi 2 menghasilkan 1 dan 4 dibagi 2 menghasilkan 2, sehingga 1/2. Jadi 2/4 sama dengan 1/2. Begitupun juga dengan 3/12. Di sini 3 kita bagi dengan 3, 12 kita bagi dengan 3. Dengan kata lain, penyebut dan pembilangnya kita bagi dengan faktor persekutuan terbesar dari 3 dan 12, sehingga diperoleh angka 1/4 atau 3/12 sama dengan 1/4. Untuk contoh soal selanjutnya, dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, Anda bisa lihat di link YouTube berikut ini. Selanjutnya, kita masuk pada latihan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kuis. Silahkan baca aturan kuisnya ya teman-teman.
Setelah selesai, langsung saja kita mulai. Nah, untuk kuis pertama ini, saya akan membantu menyelesaikannya. Sedangkan untuk kuis berikutnya atau kuis kedua, teman-teman tolong kerjakan di rumah ya. Itu, tentukan bentuk paling sederhana dari pecahan 4/8. Jawabannya adalah A 2/5, B 7/5, C 12/5, dan D 4/5. Nah, jawaban yang benar adalah 2/5. Kenapa 2/5? Karena kita lihat 4/10, pertama kita cari faktor persekutuan paling besarnya. Dan faktor persekutuan terbesar dari 4 dan 10 itu adalah 2. Jadi 4 kita bagi 2 dan 10 juga kita bagi 2. Maka menghasilkan 2/5. Kemudian ini untuk soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerja di rumah ya.